Selamat malam Prawl semua. Gimana kabar kalian hari ini? Mimin lihat-lihat kayaknya butuh asupan film nih. Nih, kita kasih film baru lagi deh nih. Dijamin mantul banget pokoknya. Filmnya baru rilis loh, judulnya Arcadian. Nyeritain tentang perjuangan seorang ayah dan kedua anaknya yang bertahan hidup di dunia pasca kehancuran. Gak cuma itu, ada monster-monster yang mengintai mereka. Oh iya, film ini juga dibintangin sama aktor-aktor terkenal loh. Ada Nicolas Cage yang meranin jadi Paul, si ayah. Jaden Martell yang meranin jadi Joseph. By the way, dia ini yang main di film It loh Pramal. Dan terakhir ada Maxwell Jenkins yang meranin jadi Thomas. Oke deh, gak usah banyak babi bu lagi. Mimin tahu kalian udah gak sabar kan mau nonton? So, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal sini nih, ada si Paul nih. Dia lagi nyari perbekalan di gudang. Kita bisa lihat lah ya, keadaannya udah ngeri banget pasca kehancuran. Dia sampai nih di tempat terpencil di mana dia nyembunyiin Joseph sama Thomas yang masih bayi itu. Nah, alur cerita maju ke 15 tahun kemudian. Pandemi bener-bener nyapu bersih sebagian besar penduduk dan nyebabin kehancuran peradaban. Dan Joseph sama Thomas udah remaja sekarang. Udah susah buat mencukupi hidup sehari-hari. Mereka juga harus bertahan hidup dari monster yang keluarnya tuh malam hari. Di sini sifat Thomas tuh lebih berani, lebih banyak action lah gitu. Dibanding si Joseph yang lebih pemikir. Gimana caranya buat memperbaiki situasi ini? Ini setiap mau gelap, mereka harus benar-benar prepare biar aman. Kalau udah, baru deh tuh mereka bisa makan malam bareng. Sambil makan, Paul negur Thomas. Karena khawatir tadi tuh si Thomas pulangnya kesorean. Bahaya banget kan soalnya kalau keburu gelap. Thomas bilang, dia tuh cuma habis bantuin di peternakannya Mr. Rose. Tapi ya tetap aja, Paul minta jangan sampai pulang telat lagi besok-besok. Selesai makan, mereka ngumpul di satu ruangan sambil ngobrol-ngobrol. Si Rocco, anjing mereka, tiba-tiba ngegaruk-garuk lantai gitu. Wah, jangan-jangan ada apa-apa nih di bawah. Thomas sama Paul mau ngecek tuh. Begitu sampai di pintu ruang bawah tanah, tiba-tiba ada monster yang mau ngedobrak pintunya. Mereka nyoba nahan, sampai akhirnya berhenti sendiri tuh. Pas mereka balik, si Joseph yang gak ikut ke bawah, ternyata dia diam-diam juga merhatiin. Kalau monster tadi itu ngegedor-gedor pintunya tuh 3 kali. Menurut Joseph, yang pertama itu kayak percobaan lah buat ngedobrak. Yang kedua, monster itu bener-bener nyoba ngedobrak. Nah yang ketiga, itu percobaan terakhir, kayak udah putus asa lah karena gak bisa-bisa. Besok paginya, Paul ngecek pintu ruang bawah tanahnya dari luar. Dia nemuin ada yang bolong tuh di pintunya. Jadi mau dibenerin sekalian diperkuat. Udah nih, udah selesai. Si Joseph lanjut ngerjain proyek rahasianya. Di sini dia baru bilang ke ayahnya kalau dia lagi ngebangun ulang bagi bekas gitu. Ya udah, akhirnya dibantu dia tuh sama ayahnya. Diajarin juga cara ngebudiinnya sekalian. I just swapped the relays. What the hell? Yeah, okay, stop. Abis itu, Paul nyuruh anak-anaknya nyari kayu lagi. Masih banyak yang butuh diperkuat soalnya. Tapi Thomas kesel. Dia tuh rencananya pengen ke rumah Mr. Rose. Malah disuruh. Dia minta diturunin tuh di jalan. Dia mau ke rumah Mr. Rose. Nanti dia minta dijemput di situ lagi. Jadi pulangnya tetap bareng. Pantes aja giat banget kesini. Ternyata dia naksir loh sama Charlotte, anaknya Mr. Rose. Alasan doang dia selama ini bantu-bantu di peternakan itu. Di sisi lain, Joseph turun ke bekas kapal gitu. Kali aja kan ya ada barang yang berguna. Boro-boro, dia malah diserbu sama binatang apa itu? Banyak banget. Kabur dia. Nah, udah mau gelap nih. Si Thomas buru-buru mau pulang. Di saat yang bersamaan, Joseph juga belum pulang. Baginya gak bisa nyala. Dia nyoba nenangin dirinya dulu sambil nyoba benerin dan akhirnya bisa lagi. Sedangkan si Thomas, dia malah kepleset, jatuh ke celah gua gitu. Joseph udah nunggu agak lama tuh di tempat yang tadi itu. Akhirnya dia mutusin pulang. Dia pikir si Thomas udah balik duluan kan. Ayahnya udah khawatir banget. Ditambah Joseph baliknya cuma sendiri, gak ada Thomas. Paul langsung siap-siap mau nyari Thomas. Joseph disuruh jaga rumah semalaman ini. Aduh, ngeri banget, mana udah gelap. Paul ditemenin sama Rocco.
Nah, baru sadar tuh si Thomas. Dia nyoba nyari jalan keluar. Tiba-tiba ada yang ngedorong dia. Pas disinarin, ternyata itu monster. Ya, itu kepalanya si Thomas dipegangin sama monster dari atas itu. Untung pas banget ayahnya datang. Diabisin tuh monster sama ayahnya. Ayahnya ikut masuk ke celah gua itu. Mereka harus nunggu sampai matahari terbit di situ. Sementara itu di rumah, Joseph ngide nih. Dia mau coba nangkap salah satu monsternya. Dengan niatan dia mau mempelajari monster itu, biar tahu gimana cara ngebasminya. Dia sengaja tuh nggak ngunci pintunya. Dia juga sengaja pura-pura tidur di depan pintu. Nah bener, dateng tuh monsternya. Thomas langsung ngebuka jebakannya. Berhasil itu dia. Ini si Paul mau ngecek jalan keluar guanya. Tapi ternyata monster-monsternya udah ngehadang mereka. Tiba-tiba bagian bawah guanya runtuh. Monster-monster itu juga mau nyerang dari bawah. Paul nyalain suar, mau nyoba ngeledakin lubang itu. Tangannya kesangkut pas meledak. Oke, udah terang nih. Joseph mau nyari Thomas sama ayahnya. Sementara itu, Thomas berhasil bawa keluar ayahnya dari gua. Tapi ayahnya dalam keadaan pingsan dan terluka parah juga. Nah, udah ketemu nih sama si Joseph. Buru-buru deh tuh dibawa pulang. Baru juga mau nenangin diri, kaget tuh si Thomas, monster yang ada di dalam kandang itu bunyi. Joseph baru ngasih tahu kalau itu isinya monster yang dia tangkap semalam. Ini Thomas minta bukain kandangnya, mau dihabisin sama dia. Monsternya ngumpet di pojokan. Si Rocco malah mau nyerang. Thomas mau nyegah Rocco, tapi malah jadi dia yang mau diserang sama tuh monster. Untung Joseph langsung nusuk tuh monster dari belakang, terus dipenggal sama Thomas. Agak sedih sih si Joseph. Dia kan pengennya melajarin selagi tuh monsternya masih hidup. Tapi ya udahlah ya, dia pelajarin anatominya aja deh tuh jadinya. Thomas datang nih. Dia ngajak Joseph buat bawa ayah mereka ke rumah Mr. Rose. Karena di sana kan pasti punya obat-obatan. Jadi ayahnya bisa cepet diobatin. Tapi Joseph kayak udah yakin gitu, mereka gak akan mau nolong. Thomas ngotot tetap mau bawa ke sana. Bener kan? Mereka gak mau bantu dengan alasan gak punya obat-obatan. Tapi sebagai gantinya, mereka bersedia nampung si Thomas. Menurut mereka, kalau Thomas tinggal di sini, persediaan di rumah Paul kan jadi cuma dipakai buat berdua aja tuh, jadi bisa ngirit. Thomas sama Joseph jadi ribut gara-gara ini, karena si Joseph tuh mikirnya Thomas egois. Ya udah, dengan rasa kesal, Joseph pulang bawa ayahnya. Begitu sampai di rumah, Joseph nemuin ada lubang besar gitu. Dia langsung kepikiran dong, jangan-jangan itu ulah monster yang ngegali mau masuk ke dalam rumah mereka. Joseph ngecek ke setiap sudut, lubang tadi tuh nembusnya kemana, tapi gak ketemu. Di sisi lain, Thomas ngerasa harus balik ke rumah. Dia gak bisa ninggalin keluarganya. Dia minta tolong banget deh tuh ke si Charlotte, minta obat buat ayahnya. Karena Charlotte juga suka sama dia jadi gak tega. Akhirnya dikasih deh tuh. Tapi mereka gak sadar, ada buruh taninya Mr. Rose yang nguping mereka. Bener, pas Thomas mau pulang, buruh tani yang tadi itu nodong dia. Thomas malah dituduh nyuri obatnya. Ditangkap tuh si Thomas. Sementara itu, si Joseph lagi nutup-nutupin jendela sama pintu karena udah mau gelap. Tiba-tiba dia kejeblos. Taunya itu lubang tembusan dari galian monsternya itu. Ini si Thomas diikat, mau ditembak tuh kakinya. Wah, parah banget. Pas mau nembak, tiba-tiba ada yang narik si buruh itu dari dalam tanah. Karena dengar ada suara tembakan, Mr. Rose mau ngecek. Baru juga mau keluar kamar, dia ditoprok sama tuh monster. Semua diserang satu persatu. Thomas masih berusaha ngelepasin iketannya. Mana tuh monster udah mau nyerang lagi. Aduh. Ada yang nembak monster itu. Itu si Charlotte. Pas banget ya. Mereka kabur. Tapi gak lupa si Thomas ngambil obatnya dulu tuh. Di sisi lain, Joseph lagi berusaha nutup lubang yang ada di lantainya itu. Dia dengar ada suara di luar. Dia mau ngecek.
Taunya itu si Thomas sama Charlotte yang datang. Udah panik tuh dia. Itu belum sempat dikasih obat, ayahnya tiba-tiba sadar. Joseph ngasih tahu kalau monster itu udah ngegali dari bawah rumah mereka. Di situ ayahnya nyuruh mereka buat ngelawan monster-monster itu. Gak ada cara lain selain itu. Joseph langsung lari ke gudang, diikutin sama Thomas sama Charlotte. Ternyata si Joseph mau bikin jebakan buat monster-monster itu. Dia mau ledakin beberapa jerigen bahan bakar yang dirakit jadi bom api sama dia. Pas Thomas lagi masang penghalang di pintunya, tuh monster udah mau keluar dari lubang itu. Mereka udah siap nih, mau nyerang kalau tuh monster keluar. Tapi taunya lebih dari satu. Untung masih selamat tuh mereka. Thomas ngasih tahu Joseph kalau monster-monsternya udah pada masuk. Kata Joseph gak apa-apa, biarin aja pada masuk. Emang mau dijebak di rumah ini soalnya. Ini selagi mereka masukin box ke kamar buat mereka berlindung nanti. Tiba-tiba ayahnya keluar, ngambil senjatanya si Charlotte. Dia mau bantu. Pas semua udah siap, ayahnya gak ikut masuk, malah tetap di situ nahan monster-monsternya. Sampai akhirnya bomnya meledak. Di akhir scene, mereka bertiga selamat dari ledakan. Mereka buru-buru kabur karena monster-monsternya masih ada yang hidup. Mereka dikejar, mana pelurunya sisa satu doang lagi. Untung-untungan nih, pas udah deket ditembak sama Charlotte dan kena. Mereka selamat, tapi mereka sedih karena harus kehilangan ayah mereka. Dan sekarang rencana mereka mau coba ke perkebunan orang lain dengan harapan masih ada yang selamat juga kayak mereka. Ya, itu tadi alur cerita dari film Arcadian. Gimana Pramal, seru gak nih? By the way, untung di akhir film ini gak dikasih lihat ada monster yang kesisa ya. Kan biasanya film-film monster suka gitu tuh. Berarti tamat lah ya. Kayak udah kecil banget gitu kemungkinannya bakal ada lanjutannya nih film. Kalau menurut kalian gimana Pramal? Komen di bawah ya. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.